welcome to my 2019 live. Sorry, ini putus lagi. Aduh, saya harus gak boleh baca komen kayaknya. Gak boleh kotak-katik komen. Mbak Meta, sorry. Hai Ko Eri. So sorry teman-teman yang join lagi. Putus tadi. Ini saya baru waiting sama Mbak Meta. Wah, kayaknya saya gak boleh kotak-katik komen ini. Putus. Mbak, maaf, ini saya nggak boleh kotak-kotik komen deh. Ini gawat nih, langsung freeze. Tadi nggak kesimpan. Saya baru mau ketik save, nggak bisa. Jadi maaf, tolong just a quick one back to story lagi. Aku nggak boleh. Oke, teman-teman sorry ya, saya nggak bisa scroll up. Kalau ada question di question mark aja itu apanya. Soalnya kalau saya scroll up and scroll down langsung hang. Nggak tahu kenapa, saya nggak mau pegang lagi. Maaf Mbak. Hai semuanya, welcome lagi. Oke Mbak, tadi Mbak bilang, tadi picture family-nya mana? Tadi picture family-nya ulangin sekali lagi, sama kawinnya berapa lama? Ya, oke. Itu anak-anak di Jakarta semua ya, dulu ya. Sekarang ya. Jadi sekarang tinggal yang sama yang kecil. berarti 2 cowok, bentar, 1 cewek ya? 2 Dua cewek. cowok, 2 cewek. Sorry, 2 cewek ya, 2 cewek. Terus Mbak udah kawin berapa lama so far sampai sekarang? Untuk tahun depan saya akan menginjak ke tahun ke-30. Oh, that's long time. Bagus deh. Yes. Selamat. Terus gimana tadi Mbak ketemu suami di apa gereja ya kalau nggak salah? Di lingkungan. Kami satu gereja. Terus suami lebih tua 10 tahun ya? Ya, lebih tua 10 tahun dengan saya. Terus apa lagi? Jadi kita tadi kan membahas ini ya, apa namanya, usia-usia rawan perkawinan ya, yaitu di usia 3, 5, 7 dan di masa pubertas kita masing-masing, pubertas cewek maupun cowok ya. Nah, sebentar kebetulan saya juga teman-teman yang baru join welcome ya. Maaf saya nggak bisa scroll up scroll down. Nanti saya takutnya putus tadi benar-benar freeze langsung nggak bisa save. Jadi saya nggak mau ulang-ulang lagi. Tolong kalau ada question di question mark aja ya. Welcome back. Sorry ya tadi putus. Oke Mbak. Jadi udah gitu sama keluarga nggak setuju ya tadi ya ceritanya sedikit ya awal-awalnya. Ya. Setuju. Ya. Tapi akhirnya saya justru jadi menantu kesayangan karena suami saya, dan kebetulan suami saya juga menjadi mantu kesayangan ya. Oh, that's dia nice. Dari awal ketika kami pacaran itu orang tua saya walaupun tidak setuju hubungan kami, tetapi dia sangat sayang dengan suami saya. Ayah ibu saya itu sangat sayang dengan suami saya. Bagus lah, berarti diterima semua ada apa. Terus up and down apa tadi life marriage-nya? Ya, jadi justru permasalahan itu kalau kami terjadi mungkin kalau permasalahan kecil terjadi ya, tetapi tidak cukup untuk menggetarkan gempa bumi. Jadi bumi perkawinan kami ya, keluarga kami. Jadi di usia perkawinan berarti berapa tahun ya? 9 tahun, 20 tahun ya, 21 tahun yang lalu itu suami saya sempat mengatakan pada anak-anak, membangunkan malam-malam ya ketika kejadian yang tadi saya ceritakan. Dia membangunkan anak-anak, dia mengatakan kepada anak-anak, ayah sudah tidak bisa bareng bersama ibumu. Oh ya, besok pagi. Yes. Tapi saya diam aja. Saya tidak membantah, tidak mengatakan apapun. Mungkin di saat itu dia sedang emosi ya. Tetapi dalam perjalanan waktu ya walaupun tetap masih kurang baik, akhirnya kami bisa menyesuaikan. Dan ada satu peristiwa yang justru membuat kami ini saling bisa memahami kenapa sih begitu. Jadi akhirnya kan suami saya ke Jakarta ya setelah badai ekonomi itu. Dia harus pergi ke Jakarta karena dia bekerja di Jakarta. Kemudian saya tetap di Semarang. Nah, kemudian di dalam perjalanannya waktu, apa yang suami saya tidak suka, apa yang saya lakukan ketika saya curhat dengan teman saya, kemudian
apa namanya, dia itu waktu itu memang sudah berpesan bahwa jangan sekali-sekali curhat dengan lawan jenis, gitu ya. Tetapi di perjalanan waktu yang dia pindah ke Jakarta ini, dia bekerja di Jakarta, justru dia melakukan hal itu. Nah, dia jatuh untuk hal itu. Nah, kalau saya dulu, kalau saya dulu itu dengan orang yang tidak saya kenal, sebaliknya suami saya justru orang yang sangat-sangat kami kenal. Oh, waduh. Pieto. Ya. Gawat nih, gawat. Nah, tetapi itu ya. Tetapi disitulah reaksi saya pada saat itu bukan saya marah ya, justru saya berpikir, Tuhan terima kasih saya boleh melewati ini. Jadi saya bisa mengerti kenapa suami saya dulu melakukan hal itu. Sebaliknya, suami saya juga bisa mengerti kenapa saya dulu melakukan hal yang seperti dia lakukan sekarang. Gitu. Jadi akhirnya kami rekonsiliasi dan apa namanya ya, karena kami memang saling mencintai ya. Dan akhirnya di usia perkawinan yang 25 tahun itu saya melakukan rekonsiliasi, bukan cuma saja keluarga, tetapi juga rekonsiliasi suami dan anak-anak. Kami meminta maaf. Dan ini buku yang tadi saya tunjukkan ke Kak Maria itu adalah buku mana ya, Mbak, yang saya... Sorry tadi putus, nggak kelihatan. Maaf. Ini ya, oke. Buku saya ulang itu? Ya. Ini, itu buku, bukan frame. Ini buku. Oh, sorry. Tadi coba lihat ya, picture aja. Ini buku. Oke, apa judulnya? Jadi, buku saya Metamorfosa Kentus Menjadi Kupu-Kupu. Jadi kentus itu adalah panggilan saya. Panggilan saya. Oh, Mbak yang tulis, Mbak yang writernya. Saya yang tulis. Ya. That's nice. Jadi memang saya menuliskan buku itu untuk hadiah pada anak-anak. Untuk pelajaran kepada anak-anak bahwa mencintai kehidupan berumah tangga itu bukan cuma sekedar sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik. Nah, bahkan saya menuliskan di sini, ya, life saya pasti mengambil up and tulisan. Down lah, Mbak. Nggak ada semua yang enak ya, apa baik semua kan? Iya, orang kadang-kadang melihat bahwa menikah itu harus setia, harus begini. Enggak juga. Bukan enggak juga ya, memang itu harus, tetapi ketika ada sesuatu ketidaksetiaan, saya mengatakan begini, hidup dan cinta yang indah bukan cuma tentang setia dan bahagia. Benar, percayalah. Benar, pasti. Nah, itu yang ya. Jangan yang kawin, kita waktu kecil sampai gede aja juga pasti up and down juga sama orang tua, ya enggak kan? Ya pasti itu. Betul. Namanya life ya, nggak bisa ini. Ya sebentar, halo teman-teman, say hi dulu sama. Maaf saya nggak berani scroll lagi ya. Tadi scroll Mbak Metanya udah cerita-cerita apa pula ini hang juga. Mbak bisa scroll apa Mbak aja coba scroll, ada yang apa? Coba ada pertanyaan satu. Sebentar itu nggak apa-apa kali. Oke, kata ini teacher ini tim rusuh ini kepala guru ini. Capsek. Hal paling romantis yang pernah Bu Meta alami. Oke, go ahead. Itu pertanyaannya. Hal romantis. Ya. Oh ya, dia bukan orang yang romantis ya. Justru maybe dari romantis mbaknya, itu maybe dari mbaknya kali doing something or did something romantic. Ya. Ini yang surprise. Ya kan bisa romantis. Ini yang nanti akan saya ceritakan bahwa bagaimana menjaga perkawinan itu ya, menjaga pernikahan itu nanti itu akan saya sharingkan apa yang saya lakukan terhadap suami ini. Maaf teacher, maaf. Ini sama Mama Vina ini gengnya udah. Ya gitu. Jadi apa namanya? Gimana? Jadi di usia perkawinan yang ke-25 tahun itu saya melakukan rekonsiliasi. Kami ada perayaan kecil ya, perayaan kecil di situ saya dan suami membasuh kaki anak-anak. Oh, ya, wow. Karena kami membasuh kaki anak-anak, bukti bahwa
kami ini adalah pelayannya anak-anak dan kami meminta maaf kepada anak-anak atas 25 tahun kami hidup bersama mereka. Mungkin ada kesalahan kami, itu juga saya juga meminta maaf kepada suami, kami saling minta maaf ya. Dan itulah yang membuat kami sampai saat ini tahan ya. Jadi di dalam buku saya ini saya sempat bercerita tentang apa namanya, cinta itu rapuh, ya. Cinta itu rapuh. Benar. Jadi pada saat konflik yang berkepanjangan itu ya, kira-kira berapa ya itu ya, 3-5 tahun deh. Ya pasti ada masa kayak apa namanya, bukan puncak ya, something like the black spot gitu ya, pasti ada ya. Kalau kita cellphone kan ada kayak black spot juga kan, kalau kemana gitu kan, tiba-tiba bisa hang atau gelap. Nah itu ya, di situ apa namanya, saya dan suami itu kan walaupun tetap kelihatan baik-baik saja, tetapi kami kan waktu itu suka jengkel sehingga apa namanya, saya pada waktu itu mengatakan saya bertahan itu hanya karena saya janji perkawinan dan demi anak-anak. Nah, tetapi di suatu hari sorry Mbak, perkawinan ke tahun berapa itu? Udah mulai konflik yang nggak enak gitu, yang itu udah tahun parah. Mulai 2011, 9 tahun yang lalu ya. Baru 9, enggak lama banget. Ya, oke. Ya, oke. Betul. Tapi perkawinan udah berjalan lama dong. Kalau dalam 9 tahun itu udah 20 something ya? 27 tahun dong. Iya. Wow. Iya. That's long time. 21. 21 tahun. Iya. Wow. 21. Nah, cukup lama. Di situ ada kita menghadiri suatu pernikahan anak dari teman saya. Di situ ada homili atau khotbah dari pastor ya, dia mengatakan begini. Cinta itu rapuh, ia seperti pasir di laut yang mudah hilang disapu air. Cinta yang didasari pada kekaguman saat pranikah memang terlihat indah. Namun rasa itu akan hilang, lenyap, dan berganti dengan kebencian. Tetapi sebaliknya, seorang yang memilih pasangannya karena ia memutuskan untuk mencintai apa adanya akan bertahan hingga maut menjemput. Ia menerima kelemahan pasangannya dan mengundang campur tangan dan kekuatan Allah untuk berkarya di dalam rumah tangganya. Nah, pada saat itu ya, pada saat homili itu, aku ngelihat ke dia itu matanya berkejap-kejap. Nah, terus kan aku penasaran ya, kenapa sih dia begitu? Terus akhirnya aku tanya, gimana? Terus dia genggam tanganku, terus dia bilang gini, ternyata aku nggak salah selama ini. Ini sampai aku tulis loh di sini. Oh ya? Ternyata, ya. Oh wow. Ternyata aku tak salah selama ini. Aku seringkali merasa tertekan karena ibu menanyakan mengapa aku memilihmu. Karena aku tak punya alasan mengapa aku mencintaimu, kata dia. Aku mencintaimu bukan karena kelebihanmu. Sesungguhnya ibu itu jauh dari kriteria idamanku. Kasihan deh gue. Tapi aku memilihmu untuk mencintai, tapi aku memilihmu untuk kucintai dengan segala kekuranganmu. Nah, aku tahu ibu kecewa padaku karena aku yang sekarang bukanlah aku yang ibu kagumi puluhan tahun yang lalu. Aku pun merasakan bahwa ibu tidak lagi mencintaiku justru di saat aku sangat membutuhkan cinta dan pendampinganmu. Karena pada saat itu kan dia sudah jatuh ya, ekonomi dan kepercayaan dirinya. Nah, di situ dia mengatakan begitu. Terus dia bilang gini, tapi apapun dirimu dan kesalahanmu, aku tetap mencintaimu. Nah, itu yang membuat gimana gitu rasanya. Nah, terus di akhirnya
Perkawinan adalah hubungan kasih yang menjadikan pria dan wanita menjadi karunia satu bagi yang lainnya. Cinta itu rapuh dan hanya dengan memohon kasihnya cinta menjadi kuat dan menghidupkan. Jadi berarti cinta itu, pesan. jadi si Bapak memang terus langsung berasa itu cinta itu benar-benar nothing else lah. Berarti itu benar-benar all about love gitu aja kan? Yes, right? betul. Memang benar Mbak, saya rasa juga gitu. Saya mostly 100% itu bukan rasa lagi ya. Cinta itu pasti mengalahkan segala-galanya, you know. Everything. Lah kan kalau kita lihat maaf cakap kadang kita lihat kalau bule look at bule, you know, maaf cakap ya bukan menghina orang ya. Sometimes kan kita lihat mbak-mbaknya gitu, aduh ini orang gimana sih nih bule liatnya ya bukan maaf cakap bukan dari parasnya aja tapi kan deso lah gitu kan, kadang kita apanya sih yang dilihat kan gitu kan gitu. Tapi itu cinta Mbak, you know, itu cinta. Doesn't matter. Itu Mbak kayak deso kayak apa kayak gitu kan. Cinta tetap cinta kan namanya juga ya, yang tetap itu sampai kawin sampai punya anaknya lucu-lucu lagi kan, mix kan biasanya ya. Tapi sampai kita orang Asia atau kita orang bukan orang Asia aja lah, maksudnya kita melihat kan kebanyakan dari paras, dari knowledge, dari social life lah gitu. Biasanya ya kita imbang ya. Makanya one thing about bule atau Western culture that I admire itu nggak lihat ras, nggak lihat orang. Maksudnya bukan lihat orang, oh kamu itu nyonya kayak kamu itu apa. Seperti saya bilang lah tadi kan, dia pun itu deso, dia pun itu mukanya jelek atau nggak cakep, nggak cantik, apa whatever lah, yang you know. Jadi mereka itu nggak memandang begitu. Yang penting mereka ada chemistry, love, udah, you know, klop, udah. You know, dikawinin atau jalan gitu, you know, hang out. Ya. Kawan juga sama, you know, kita juga yang penting kita cocok aja gitu. Of course kalau ngedate kan harus cinta juga lah ya gitu. Wow, that's amazing. Benar-benar. Itu ada yang bilang amazing tadi, siapa ko Eri ya? Keluar amazingnya. Yes, Mama Vina, semua dari hati darat, benar. Ini ada, banyak nih teacher rupanya. Maaf teacher, belum baca semua tadi kan Heng. Oke, teacher lagi. Percaya pada cinta pandangan pertama kah Bu? Ya elah. Love in the first sight. Nih, teacher. Coba teacher dulu dah. Nah, percaya nggak ya? Menurut Mbak gimana? Percaya nggak ya? Aku nggak bisa kasih jawaban. Nggak bisa kasih jawaban karena melihat dari suamiku ya, dia bukan mencintai saya karena pandangan pertama, enggak ya. Dia juga tidak mengatakan bahwa dia sebetulnya itu mencintai justru dia sebetulnya mencintai atau enggak, tapi dia mengatakan bahwa aku memilihmu untuk kucintai. Nah, dia mengatakan. Maybe Mbak enggak mengalami love in the first sight gitu ya, tapi beberapa teman saya ada malah online. Kan sekarang zaman online kan, semuanya kayak online kayak match.com atau yahoo.com. Ada yang sampai dari yahoo.com. Itu bukan, dia pun salah kamar. Bukan salah kamar, dia cuma dia kan suka, waktu itu dia kerja di Jakarta trading lah gitu kan. Terus dia mau belajar bahasa Inggris juga supaya fluently speaking ya. Waktu itu dia juga. Terus tiba-tiba dia masuk ke trading chat Yahoo. Dulu kan Yahoo Messenger jadul banget kan. Terus gitu dia klop sama ini dulu lah suaminya sekarang kan. Jadi disamperi dia ngobrol. Ini suami sampai datang sampai benar-benar nikah sampai sekarang udah maybe 12 years now, 13 years, ada 2 anak. Jadi lucu loh nih, memang cinta sama jodoh itu you never know, you know. Sometimes it's very Cuman saya kadang-kadang takut loh sama saya apakah juga itu takut. Cinta atau suka. Enggak, pertama kan dari suka kadang-kadang lah, Mbak. Kalau chemistry kan kita kalau ngobrol, biarpun online sometimes kan, online kalau kita klop ngomong, kita itu ada rasa enak, rasa suka. Pertama pasti suka dong, nggak mungkin cinta langsung kan. Tadi kamu ada, kalau menurut saya, ada chemistry itu bisa jadi lama-lama jadi mencintai, Mbak. Gitu loh. Ya beberapa kali saya juga pernah online gitu, tapi sometimes when
udah connect ke orangnya nggak chemistry ya enggak. Kalau benar-benar connect juga bisa juga jadi love gitu loh Mbak. Apalagi sering hangout, sering ngobrol, sering ya chemistry lah, bisa ngobrol enak ya. Kalau menurut saya communication is very important. Kalau nggak ada komunikasi itu susah ya. Apa? Nah, oke. Sekarang aku mau sharing masalah tipsnya ya. Jadi setelah badai itu ya, ketika kami berpisah, saya di Semarang, dia di Jakarta, itu kami menjaga komunikasi. Jadi dia itu disebut terkenal di keluarga saya, bahkan di teman-teman saya sebagai Mr. Absen. Kenapa Mr. Absen? Karena dia kalau telepon saya itu bisa sehari 5 kali. Kayak jadi pagi bangun sebelum saya berangkat ke kantor, kemudian saya tiba di kantor, terus makan siang, terus saya pulang dari kantor, kemudian malamnya rajin monitor. Pulang, terus belum saya tidur dia selalu telepon. Wow, nah, itu baik banget. Kalau berarti ini benar-benar perhatiannya luar biasa nih. Beneran. Jadi teman saya, tante saya itu memberikan julukan dia itu Mr. Absen katanya, karena sukanya ngabsen. Iya, tapi nggak apa-apa Mbak. Kalau gitu, saya malah lebih suka ya. Tapi bukan monitornya yang, kamu kemana, kamu di mana, itu saya nggak suka. Even though itu pacar atau suami juga. Soalnya, halo, itu kan kita namanya honest lah ya, percaya sama itu kan kayak monitornya kayak di teror gitu. I hate that, Soalnya if kita udah kawin, kita udah percaya sama, atau berapa nggak kawin, kita udah pacaran, ya kan nggak mungkin kita kayak anak-anak di tututin 24 jam diwawasin gitu kan. I hate that. Saya nggak suka. Ya saya malas kadang dulu waktu ada pacaran saya bilang, ya udah pergi sama teman kamu, having fun, atau saudaramu siapa-siapa ya, I don't care, Dan soalnya kayak buyeng banget kalau misal mau jalan aja, mau sama teman atau family, kayaknya kita di rush gitu kan, di monitor, apalagi kalau diteleponin terus atau ditanyain terus gitu kan. Jadi nggak having fun, mendingan jangan pergi, kalau nggak gitu. Ya saya nggak suka orangnya begitu. Itu ya, sampai teman saya bilang begini, Meta, sebenarnya ada masalah apa sih? Kok bojomu itu ngabsen terus, mesti awakmu ra iso dipercaya. Artinya apa namanya? Biasanya gitu ya. Mesti kamu nggak bisa dipercaya. Ini sampai saya tulis loh di buku. Oh ya, gitu ya. Terus aku secara berseloroh bilang gini, ya karena aku cantik, suamiku takut, aku digondol keong, aku bilang gitu. Tapi hal ini, terus temanku sampai bilang gini, terus sebenarnya suamimu itu melihat apa sih sama diri kamu, kok sampai takut bener kehilangan kamu? Karena mungkin aku kan jelek ya, aku jelek cowok, kayak cowok tomboy banget, nah gitu kan. Mereka tuh sampai bilang kayak begitu. Nah ini sempat aku tanyakan ya kepada suamiku, lalu dia bilang begini, aku orang yang tidak bisa jauh dari keluarga. Istri dan anak-anakku adalah orang yang membuat aku bahagia dan tentram. Aku ingin selalu melindungi keluargaku. Jadi ketika aku tahu di mana keberadaan keluargaku dan apa yang sedang mereka lakukan, itu sungguh membuat aku tenang. Gitu. Berarti dia family oriented lah ini si Papa. Iya, dia merasa bersalah karena tidak bisa mendampingi kami. Nah, terus dia bilang, Ibu, semua itu bisa terjaga karena aku merasa nyaman. Nah ini ya kata kuncinya ya. Itulah, kita menciptakan suasana nyaman. Dia mengatakan lanjutkan begini. Aku bersyukur walaupun aku bukan orang yang romantis dan tidak bisa memanjakan ibu, tetapi ibu selalu memanjakan aku. Kalau aku pulang, ibu selalu bikin acara pijitin ataupun sekedar mengalus rambut dan punggungku. Kemanjaan-kemanjaan kecil inilah yang membuat aku rindu kebersamaan kita. Selalu begitu ya Bu, aku ingin segera kembali pulang. Nah, bener. Saya percaya loh itu Mbak. Dia pun kita. Makanya kadang orang bilang, aduh istri itu orang, kadang suka, teman saya kan banyak cowok juga seperti Mbak Meta kan. Kadang
gimana sih kamu sama suami kamu gitu-gitu, bule kan lebih romantis, lebih ini, lebih itu, lebih nggak bawel, lebih ini, bawel. Jangan salah, saya bilang cowok ya cowok, no matter ras apa. Saya bilang bule kayak apa kayak, you know. Itu benar, Mbak. Apalagi kalau capek-capek dua-duanya gawe pulang kerja, itu kalau kita kayak ngomendel kayak, apalagi bete kayak, atau lagi argue kayak, itu pasti ruin your mood, you know. Mendingan something ya, saya kalau jalan pasti pakai kita hold hand gitu ya. Itu something like small touch gitu ya, atau itu kan itu kayaknya kita jadi adem kayak anteng aja Mbak gitu, you know. Gitu. Kalau I don't know about you guys, but kalau saya good night pasti kiss gitu kan, good night. Terus kalau pergi juga dia good morning, dia kerja kan pasti kiss gitu, you know. Kalau thank you udahlah, itu sih nggak tahu lah di Western, kalau habit thank you every day every single day ya, kalau ada apa, padahal nggak usah thank you juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau small gitu ya yang membuat kita happy Mbak, membuat kita itu kayak kata orang romantis, kata orang wah you nice to your husband, your hubby nice to you, itu bukan loh sebetulnya, itu cuma something like small thing but touching and nice. Betul. Gitu aja. Betul. Gak tahu ya, sorry ya to say Asian kan nggak gitu ya, gak gitu amat. Sekarang anak-anak yang mau westernize kan, anak-anak yang muda ya maybe lah kan. Tapi kalau masa saya, zaman saya dulu, saya grow up, ortu saya juga kan nggak gitu, you know. Nggak berapa. Makanya bukan saya lebih suka ke bule, tapi saya kalau lihat Western gitu dari dulu kan, wah kok gini ya gitu ya, something appreciate gitu, something like something small but appreciate gitu. Yes. Ya itu aja, you know. Gak usah bilang mau ke jalan-jalan kayak materi kayak apa, itu lain lagi. Tapi still something small lah yang tadi gitu kan. Jadi kayak kita ya enak aja gitu. I don't know how to say it, but maybe saya udah biasa gitu ya. Jadi saya kan kalau makanya sometimes kalau saya maaf ya, saya kalau pura itu saya bukan sok bule atau apa. Kadang saya lihat maaf ya kalau cowok itu kayak agak kasar sama cewek gitu ya, atau kalau buka pintu juga kalau ceweknya masih di belakang main hantam aja gitu, atau di escalator gitu ya. Saya merasa oh my goodness gitu. Pasti kayaknya saya berasa wah gimana ini orang. Dulu enggak sih, dulu masa waktu di Asia masih biasa lah ya, tapi waktu udah tinggal di luar gitu kan, kayak wah gimana gitu, apalagi sama cowok gitu kan. Gitu. Maaf saya bukan membandingkan, cuma melihat habit mereka aja gitu loh. Ya culture. Correct, culture. Jadi kadang. Tapi pada dasarnya laki-laki itu suka perempuan manja. Oh pasti. Benar nggak ya? Pasti. Benar nggak ya Pak Oriadi? Oh ini ada Ko Ariadi nanya, sorry, ada Christian Ko Ariadi. Untuk melakukan rekonsiliasi harus ada kebesaran hati ya Bu Meta. Coba. Itu jawabannya apa? Rekonsiliasi itu kita harus menundukkan diri, ya. Makanya di dalam rekonsiliasi yang kami lakukan di 25 tahun pernikahan itu, kami menunduk membasuh kaki anak-anak. Jadi ada pengakuan bahwa kita itu orang yang lemah dan kami meminta maaf kepada anak-anak. Begitupun saya juga terhadap suami, saya menunduk bahkan membasuh kakinya satu persatu dari suami lalu ke anak-anak. Dan tidak disangka juga ternyata anak-anak juga akhirnya kembali membasuh kami. Jadi momen itu wah itu terharu banget tuh. Ingat. Oke, sepupu saya itu religius banget juga, dia Katolik. Terus kalau nggak salah saya pernah pulkam, saya ke rumah dia, aduh saya berasa berdosa banget, saya memang orang itu religius. Dia itu ada satu kamar, ada Bunda Maria, ada doa pagi, katanya doa subuh jam 5 pagi. Terus saya bilang ini ada baskom apaan? Gituin kan di kamar itu kan. Terus saya,
oh ini saya ada anak-anak basuh kayak gitu lah ngomongnya kan, tapi anak yang basuh orang tuanya gitu, kayak dia basuh mamanya atau jadi saya bilang setiap hari kayak ada doa apa saya nggak ngerti, tapi katanya ada doa yang begitu terus dibasuh kayak nggak tahu setiap hari atau per berapa hari gitu. Jadi itu memang gitu ya Mbak ya, kalau Katolik ya ada ajaran enggak juga enggak ada. Tapi memang pembasuhan kaki itu di dalam Kristen kan memang diajarkan ya pada waktu perjamuan terakhir itu sosok Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi itu Yesus mengajari kepada kita suatu kerendahan hati. Nah, itu juga. Terus saya lihat kalau hari Ibu ya. Oh, selamat hari Ibu. Hari ini ya? Tanggal berapa hari ini? No. Belum next week ya. Sorry, next week. Ya, belum. Ya, benar-benar. Saya kira masih udah cepet banget ini, udah mau Natalan. Ya, terus kalau orang apa itu tadi ngomong nikah. Hey, nikah bukan di Indonesia, di USA aja. Anak-anak sekarang ABG juga semua nikah. Nikah kawin, salah. Anak-anak sekarang, anak Indonesia itu udah lebih heboh dari orang Hollywood di sini. Udah, aduh mak cakap ya maaf. Untuk beli satu materi aja menyerahkan diri, you know. Itu saya lihat banyak anak-anak ABG sekarang. Dulu kita ya mana berani, kita masih ya bukan gimana, kita masih nurut orang tua agama. Sekarang anak-anak ABG itu maaf cakap ya di luar kota, di kota gede aja, ngeri. Sama om-om sama whatever lah, whoever. Apalagi ini bisa baca gak Mbak? Aku takut kali ini hilang. Oke, kelebihan apa kata Ko Eri? Hidup bersama tidak hanya menerima kelebihan pasangan semata, tapi harus siap dan menerima setiap kekurangannya. Komunikasi pasti ada jalan. Benar sekali Ko Eri. Yes. Ya, itu communication itu benar-benar itu harus benar. Komunikasi itu kunci. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya jadinya macet komunikasi. Itu yang menjadi permasalahan. Ya, saya kira yang terjadi pada saat kami di masa puber itu, di masa puber kedua, jadi teman-teman semua tidak perlu merasa malu ya bahwa kita memang mengalami masa puber kedua. Terus Mbak, ya benar. Tapi bagaimana cara kita untuk membuatnya itu menjadi sesuatu yang lebih baik aja. Kalau saya sih ya. How about blind date? Karena itu suatu perjalanan. Mbak pernah blind date nggak? Blind date itu maksudnya nggak ngeh itu cowoknya itu siapa, orangnya siapa gitu, nggak kenal. Bisa dikenalin teman lah gitu, blind date. Atau kita online gitu, blind date kan belum pernah ketemu orangnya gitu. Itu sahabat saya yang pada saat suami saya jatuh, lalu kan dia jadi orang yang nyebelin, saya mencari orang yang saya lihat dia bijaksana, dia dari saran-sarannya itu juga membuat saya menjadi tenang, menjadi nyaman. Ada ya. Ada. Jadi menurut Mbak itu misalkan Mbak ada blind date, let's say lah waktu jangan sekarang, masa dulu kalau Mbak ada masih jomblo, kalau misalkan ada blind date tiba-tiba ada teman atau ada mau dikenalin blind date gitu, Mbak mau nggak? Mau coba nggak blind date? Blind date. Sebetulnya blind itu bukan buta, itu kan katanya buta, artinya kan buta. Cuma masalah itu lebih artinya ya nggak ngeh orangnya gitu loh, sama sekali, nggak kenal juga, gitu. Mbak mau coba nggak? Misalkan Mbak mau coba nggak, gitu kalau blind date? Soalnya di sini umum ya, apalagi kalau aku nggak pernah ngerti kayak begitu, jadi mungkin aku kolot kali ya. Jadi nggak pernah Mbak mengerti. Oke, si Danar bilang yang dicari istri yang heart touching, padahal belum punya. Oh well, itu mah ya harus dicari lagi, you know. Kalau nggak dicari juga. Banyak bergaul, Danar harus banyak bergaul, mengeluarkan bahwa kamu itu punya suatu kelebihan dan pantas untuk dicintai. Harusnya begitu, Danar. Jangan merasa kamu mencari mencari perempuan yang sesuai dengan kriteriamu, tapi ingat bahwa belum tentu juga kamu bisa diterima yang lain. Makanya harus mencari
harus keluar dari dirimu dan menunjukkan, oh ini loh aku tuh laki-laki yang pantas dicintai, aku sayang sama keluarga, aku menyayangi wanita, menghormati dan lain sebagainya. Biasanya mulai dari sahabat, teman kan, teman jadi sahabat, baru pacar, baru istri atau suami. Nah, terus ini Ko Eri bilang, wow keren banget ke kata-katanya Bu Meta. Oh yang tadi kali ya, Mbak Meta ngomong di buku kali ya. Ya, that one is nice. Ya. Terus ada pertanyaan lagi Kak, masalah amore ini, cinta-cinta. Ayo, siapa yang masih jomblo atau siapa yang udah lama ini cinta marriage life. Nah, kalau Kak Maria sendiri gimana? Oh, ceritanya bersama suami? Iya. Saya sih udah lumayan lama juga, 16 lah, jalan 17. Well, sometimes like I said before, kan saya lebih figur ke papi, lebih dewasa, lebih apa kan, maybe stubborn head juga. Lebih manja juga pasti, you know. Dan kalau beda umur, ya kita nggak, ya honestly speaking pasti hobi lain, tetap lain. No matter itu 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun lah. Apalagi jauh ya. More than 5 years maybe pasti jauh. Jadi tapi kita santai aja. Dia mau hobi cactus, dia kan suka cactus, koleksi tanaman di belakang ya. Ya udah go ahead. Saya yang suka music, saya yang suka ini live gitu ya. Saya suka online, suka mau outgoing, mau like bla 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 gitu. Kita enjoy aja. Pokoknya oh my goodness, fresh ya. Aduh, saya takut putus lagi. Terus enggak. Kita lebih appreciate sama satu sama lain aja. Terus maybe boleh lebih open minded ya, lebih privacy juga ya. Jadi saling menghargai privacy aja Mbak gitu. Jadi kebetulan saya juga belum punya anak, jadi kayaknya kita nggak rempong-rempong banget gitu, you know. Jadi lebih ke self control atau lebih ke privacy gitu kan. Ya, tapi kalau dia lebih tuir ya pasti dia lebih inilah how do you call that? Ngalah lah, Mbak, gitu kan. Tapi kalau kita sama-sama Aries juga, sama-sama stubborn juga gitu. Jadi kalau udah argue, bla 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 gitu, argue meledak, explode gitu kan. Kan itu kan kita sama Aries itu kepala banteng banget kan. Itu kan benar-benar stubborn ya. Sama-sama nggak mau bikin nggak ngaku salah juga. Tapi after about 15 minutes, 20 minutes, udah pasti entar saya ngajak ngomong dulu atau dia ngajak ngomong dulu gitu. Ya say sorry juga, you know. Jadi nggak tahu deh, maybe entah sama Ariesnya atau lebih ke beda umur kali ya Mbak ya. Jadi ya begitulah. Saling mengalah akhirnya. Iya, Kakak Maria, ini kenapa saya mengambil tema ini ya, karena saya tahu bahwa karena saya sering dicurhatin ini ya sama teman-teman, banyak mereka yang pengen mengakhiri pernikahannya karena ini, karena itu, tidak berusaha memperbaiki dulu komunikasi. Nah, inilah yang kenapa saya pengen berbagi dengan teman-teman, bahwa nggak selalu kok kita itu benar, nggak selalu kok juga bahwa pernikahan kita itu harus suci, harus tidak ada perselingkuhan. Ya, siapa bilang? Coba ada nggak dari teman-teman yang tidak pernah selingkuh? Saya yakin pasti ada. Walaupun tidak selingkuh secara seksual mungkin ya, tetapi kekaguman, mungkin perhatian dan lain sebagainya, itu saya kira itu sudah merupakan perselingkuhan. Iya, Sofa Mbak, doa-doa ya Sofa. Ya kan? Sofa ya doa, bukan saya bangga-bangga sama suami ya, tapi Sofa suami masih setia sampai hari ini, sampai belum. Soalnya dia orang rumahan, dia nggak gitu social life, dia nggak ada teman, dia nggak orang bule, tipikal orang bule tweet di sini lah. Saya dulu menganggap suami saya begitu. Iya, dia. Maria. Kalau saya bilang dia kuper, saya suka ngomong. Dalam satu, ya saya suka gitu, go find your family, go hang out. Dia nggak mau, ya mau sekali-sekali, tapi nggak juga. Orangnya lebih ke rumahan. Kalau saya kan lebih outgoing gitu ya. Jadi saya berasa kalau nggak ngobrol sama teman atau family atau siapa, kayak sepi banget, gitu Mbak, gitu. Tapi dia enggak. Karena di dalam apa namanya itu. Karena cinta itu juga harus diasah. Benar. Jadi kalau tidak ada permasalahan, tidak ada itu,
Belum tentu, karena dalam perjalanan waktu, suatu waktu pasti kita akan mengalami masalah. Benar. Dan disitulah itu diuji. Makanya setiap kita sejak merit ya syukur-syukur kita ada budget lah ya, bisa saving ya. Setiap 5 tahun saya bilangin, ayo jalan kita anniversary setiap 5 tahun. Kan it's about time, you know, 4-5 tahun. Tapi saya patokin 5 tahun. Jadi kita udah 3 kali. Pertama first 5 years kita ke Hawaii. 10 years kemarin ke Lake Tahoe dekat San Francisco situ, terus barusan last year ke Miami, terus ke Bahamas. Terus saya bilang jangan all about money, sampai mati juga kita nggak bawa money, you know, materi itu kita nggak bawa. Saya bilang kamu mau berapa, mau 1 miliar baru kamu mau jalan. Sorry to say kamu udah older 20 years than me, dia kan udah early 70s gitu ya. Terus kita sampai kapan? Maaf cakap ya, sampai kamu duduk di kursi roda, sampai saya harus push you up. I said that ya. Now you can walk, you can drive, you can wherever, masih sehat lah maksudnya, thanks God ya. Saya juga masih sehat. Jadi ayo, saya bilang kan, no all about money. Semua orang juga gak bisa punya money million unless you millionaire gitu ya. Saya suka gitu. Nah, terus saya suka like I say before di tempat kemarin saya live sama Kelanton juga katanya jalan-jalan gak usah yang mahal. Bener sekali. Saya kalau udah lihat laut, udah ke Malibu kan, saya suka Malibu ya, itu kan saya udah laut aja saya udah seneng banget. Itu fresh banget itu kalau udah laut biru, breezy-nya gitu kan. Kamu kasih saya kopi, nggak kasih saya kopi, jalan-jalan aja I'm okay, you know. Jadi saya bilang itu life is not about money or about like fancy thing or about materi. It doesn't make you happy all the time, you know. Ya kalau sanggup ya nggak apa-apa, tapi it's not that. Kayak seperti Kak Kotomi juga kan, sampai ke atas juga dia masih kosong kan, gitu kan. Jadi saya suka banget ngomong sama suami begitu, you know. Jangan asik mikir duit sampai mati juga kita itu duit tuh nggak habis. Maksudnya nggak I mean that kita mau berapa juga itu nggak bisa kita ini you know dapetin gitu kan. Yang penting kita ada budget, kita bisa enjoy, kita bisa spend, ya udah, you know, jangan dipaksain juga, ya enggak. Kan banyak lah Mbak, semuanya bisa murmur, bukan harus mahal aja, you know. Gitu. Banget. Ya, makanya orang suka, sorry saya bukan sombong, wah hidupmu enak ya, enjoy life banget, jalan-jalan terus, makan-makan terus. Saya bilang, no, you got it wrong. Saya enjoy life itu sama view, sama makan, ya saya udah makan sih, tapi it's not all fancy. Itu dari $5 juga saya okay, you know. Jadi nggak tahu, ini maybe semakin tua semakin hidup kita itu lain kali ya. Jadi arah penglihatan kalau waktu muda kan, ya pastilah kita kan kerja keras, punya money, semua mau branded, mau enak, mau bagus ya. Tapi nggak tahu, so far sejak saya tinggal di luar ya, not all about money, you know. Saya lebih enjoy ke alam, sama enjoy sama teman-teman, sama hang out gitu ya, sama life yang make it not too materi and then not too sosial itu kan. Kalau melihat teman ini ya, saya lebih nggak mau gitu sekarang, you know. Gue nggak ada habisnya Mbak. Capek banget. Terus kita makin tua makin juga mau yang tenang-tenang aja, yang enjoy aja lah Mbak. Selagi bisa ya. Sampai sekarang sikon kita juga begini. Aduh, mau ngapain? Sekarang ada duit juga mau ngapain nggak bisa juga. Mau travel, mau bisa lah kita jalan-jalan begini. Nggak bisa. Ya takut semua. Lihat orang juga takut. Nih Mama Vina ini nih, kelakuan ini Mama Vina. Iya ini udah mulai lusuh dari tadi. Saya mantannya mau dipakai buat bumbu katanya. Mantan mau dipakai buat bumbu. Alasan ini modus ini Mama Vina nih. untuk apa? Untuk apa? Maksudnya untuk bumbu apa ini? Gado-gado. Bumbu perkawinan maksudnya, bumbu perkawinan. Terus apa nama Mama Vina, konselor manusia juga, Ko Eri penasaran juga. Ya namanya orang lah pasti selingkuh. Wah siapa ini yang Oke. Wah Danar pernah di blind date, di prank temen dulu saya pas SMA. Waduh, piye toh? Masa? Dan kenapa bisa prank? Masa prank apa? Cewek atau cowok? Pasti cowok ini. Mbak ya, teacher Yati ketawa, blind date. Wah, Danar buka hati.
Kolau mana ya? Apa komentarnya Kolau apa itu Kolau? Lauren, saya panggilnya Lau aja. Soalnya panjang namanya. Oke. Ya Kolau. Kolau, Lauren. Kalau ren kan lucu, Lau aja deh. Buka dompet. Wah, Jariati mau bagi-bagi duit nih, buka dompet. open. Apa ini buka dompet? Oke, Dana cerita kenapa kamu blinded di prank. Wah, Ko Eri ini kompor nih. Bro Danar, nanti kalau sudah ketemu pacar, coba saja. Waduh, coba saja apa? 5 love languages. Waduh, apa itu? 5 bahasa cinta. Wah, like what? I love you kan cuma 3. 2 lagi apa? I have no idea. Apa Ada itu, tapi aku enggak. Ada ya? Aku enggak ini. Tahu ya. Saya juga mau. Ada, tapi aku enggak terlalu. Waduh, itu. maafin. 5 bahasa cinta. Dia mau juga, tapi 16 apa itu? 16 cinta. Wah, itu banyak tuh. Oke, Ko Eri ini assessment biar ketemu yang sama-sama suka touching. Waduh, udah dimulai touching, udah mulai dilanjutkan ini ntar malam Ko Eri. Dipraktekin ya. Oke, siap. Wah, open mind ya. Ya, open mind dong. Come on. Ini kan udah di luar aja udah hampir 20 tahun lebih. Pasti open minded lah. Betul itu, Mama itu Vina, sentuhan, waktu dan hadiah. Betul banget gitu. Terus karena kita sering ya lupa memberikan waktu untuk pasangan kita, walaupun sekedar 5 menit ngobrol. Iya bener. Apalagi kalau udah mau tidur dielus dikit aja kayaknya, aduh udah berasa Iya, gitu. Perempuan tuh cuman dielus kepalanya aja udah melambung tinggi-tinggi. Aduh, iya, senangnya minta ampun. Padahal sebentar lagi juga ada ngorok sama-sama berdua. Ya nggak, Mbak? Ayo, siapa yang mengorok kalau tidur? Cepat, ayo ngaku. Bumbu gado apa ketoprak? Kayaknya bumbu Omega Kitchen deh. Tambahin, baru enak. Itu, ya aku Lauren. Ayo, siapa ada lagi ini? Itu kalau Lauren harus dipanggil itu. Kita harus mendengar cintanya versi kau Lauren. Kalau mau add lagi, Mbak udah bisa, bertiga berempat bisa? Nggak bisa kan? Bisa. Makanya, aduh. Karena akunku akun lama katanya kau Eriadi, katanya yang bisa itu akun yang lama, akun baru. Karena akun yang lama nggak bisa. Saya baru-baru, Mbak. Saya baru ikut sejak Koko Live ini baru berapa bulan lagi. Oh. Ya, ini baru. Maybe about 3-4 months ago. Baru. Saya dulu ada yang lama, tapi itu kan private. Masa ada foto-foto suami lah gitu kan. Jadi dia nggak mau. Ayam bumbu ayam. Ayam apa ini? Nggak ada kisah cinta katanya Kolau. Harus Kolau. Harus ada kisah cinta. Kolau ke laut. Mama Vina jahat banget sih. Jangan gitu dong. Diiniin dong. Kolau Lauren. bener Cariati. 5 bahasa kasih. Ayo Mama Vina, apa itu 5 bahasa kasih? Sentuhan, waktu, hadiah. Oh is it? Itu baru 3. Itu ya? Hadiah, bukan. Sentuhan, pujian. Oh salah ya. Ini Mama terbalik nih semuanya. Waktu. Tuh ada Thomas tuh. Apa itu? Coba kau. Words of affirmation, quality time, receiving gifts, act of service, dan physical touch. Wah, betul banget ini. Oh, Eri, 5 love language test by Dr. Gary Chapman. Wah, harus check it out deh. Wah, saya belum tahu nih. Kucing dong suka dielus. Saya juga belum tahu. Saya baru itu, tapi saya betul itu sudah melakukan itu memang betul banget. 5 languages. Ini Cariati, kucing dong suka dielus. Ya, elah kok jadi meong. Orang lagi dikucup dong, ya dong, pasti dong. Itu kis-kis itu. Pak Guru, aku juga mau ini. Pak Guru mau ngirim ke Sis Maria tes. Aku juga mau dong. Maksudnya tes apa? Tahu tuh. Tes apa? Tes. Maksudnya? Tes itu tadi 5 love languages. Oh, gak ada kisah cinta Bu Meta. Nanti digabung ya. Ayo berangkat. Oh, ini dia. Ko Eri, words of affirmation, quality
time, receiving gifts, acts of service, physical touch. Wah, dalam nih, dalam. Oke, there you go. Ya benar, ini harus dipraktekin. Ini. Saya diam jadi host lah, piye toh Danar? Jadi host kok diam. itu bukan host, pengamatan itu. Jangan muffin ke Manhattan aja lebih enak. Waduh, ini mau dugem nih. Hah? Ini cerita ke Manhattan mau dugem. Oh, luar negeri. Masa Manhattan New York? Oh, kirain Manhattan dulu. Jadul, gelap udah tutup lagi. Oke, nanti saya kirim tesnya bagus banget. Oke, boleh Ko Eri. Coba, saya penasaran juga. Oke, gitu ya. Wah, itu Ko Eri itu pertanyaan kah untuk Mbak Meita? Ya. Pak Guru itu pantas jadi itu konselor juga ini Pak Guru kita ini Pak Guru Thomas Eri. Lagian suaranya adem. Saya kayaknya lobet. Lagian suaranya ini banget, adem banget nih Ko Eri. Enak didengar gitu. Betul, bikin orang kelepek-kelepek. Iya, terus saya jadi nervous kemarin waktu seperti kayak, bukan kayak bos ya, tapi kayaknya gimana dia anteng suaranya gitu. Ini saya kayaknya harus pakai. Halo Kakak Fadi. Siapa lagi nih yang? Ini kita lagi seru-seruan. Soalnya saya nggak pakai headset deh, udah lobet. Terus gitu, siapa lagi? Tes bahasa kasih. Apa ini? Tes bahasa kasih. Oh, tes bahasa kasih. Kebutuhan kita dan pasangan kita. Jadi bisa membantu agar saling mengisi apa yang dibutuhkan pasangan. Oh gitu ya? Oke. Terus menurut Mbak Sofa, apa plan untuk tahun depan anniversary tarian? Oh ya, aku mau cerita nih ya, bahwa tanggal 4 itu adalah hari kelahiranku. Tanggal 5 itu adalah hari pernikahanku. Tanggal 6 aku dapat anak. Jadi kami punya, dalam keluarga kami ada 3 hari suci ini. Tanggal 4, 5, 6. Jadi satu kesatuan. Banget, Mbak. Kayak berturut-turut gitu. Wow. Iya. Yang 6, tanggal 6 ini anakku yang nomor 2. Tanggal kelahirannya anakku yang nomor 2. Oh gitu. Wow. Itu kapan ini? Jadi tanggal 4. Itu bulan berapa? Bulan berapa, Mbak? Tahun anniversary-nya. Sesuai dengan namaku. Mei. Yes. Really? Wow. Yes. Pas banget semuanya. Mantap. Jadi sebentar lagi. Rencana mau kemana? Ada planning kemana atau mau ngapain gitu? Itu kan? Belum ada rencana. Biasanya sih ya cuman makan bareng. Kalau tahun lalu aku dikasih hadiah anak-anak untuk honeymoon ke Bali. Oh, nice. Anak-anak yang kasih hadiah. Iya. Moga-moga setelah ini segera kita punya corona. Ini. Amin. Seru semua. Walaupun hutan emang honeymoonnya. Halo. Ko Eri apa ini ketawa? Waduh, Ko Eri ini kalau ketawa saya jadi nervous nih. Kalau orangnya anteng. Terus kira ada yang nanya lagi masalah cinta nggak? Kalau mantan nggak boleh ya. Mantan? Gimana Mbak? Boleh mantan? Bahas? Mantan case close. Ngapain ingat-ingat mantan ya? Benar case close ya. Mendingan gitu ya Mbak ya. Rasa sakit hati lagi. Gak usah ya. Bukan apa-apa ya daripada mendua. Orang menyatu aja kadang-kadang jadi mendua, apalagi mengingat-ingat mantan ya. Tapi aku ya, jadi suamiku itu orang yang susah mencintai ya, Jadi kalau sudah satu itu susah ganti. Jadi waktu dia putus sama pacarnya yang nomor 1 itu bertahun-tahun baru bisa punya pacar lagi. Nah itu dia justru aku yang mendekatkan dengan mantannya, karena kebetulan kami pernah saling mengenal. Jadi saya berusaha mendekati mantannya, mengatakan bahwa ya udah supaya ada keterbukaan gitu. Jadi tidak ada
apa namanya, tidak ada yang diumpetin gitu. Ya baguslah mendingan gitu. Ya sama. Bye, Cer. Nanti kita gabung ya. Kita rusuhkan live-nya teacher nih. Ini ada apa lagi nggak masalah cinta-cinta? Ko Eri ada question lagi? Menurut Ko Eri gimana nih? Aduh kita nggak bisa live bertiga ya. Pasangan itu supaya awet selain komunikasi, apalagi yang perlu harus saling mengerti juga ya. In and out tadi yang ya. lima bahasa cinta tadi sudah dikasih Pak Guru tadi. Saling mengisi apa yang dibutuhkan pasangan juga, pasangan kita apa, jadi bisa membantu agar saling mengisi apa yang kita membutuhkan pasangan. Ya benar sekali, benar banget itu. Yang penting adalah komitmen, benar kok, itu juga, itu harus komitmen ya, itu juga ya, itu kadang juga udah argue, udah spanning di kepala juga kadang kita kan lupa semua kan. Benar, selain cinta juga itu komitmen penting ya Mbak. Halo, dengar nggak Mbak? Dengar. Terus apa yang Mbak mau tambahin lagi? Dengan udah sudah semua aku ceritakan ya? jadi sudah ku sampaikan semuanya bagaimana saya mencapai usia tahun depan pernikahan yang ke-30 itu ya apa namanya kenyamanan ya, jadi tadi saya sudah bilang bahwa itu kenyamanan itu ya di samping juga komitmen bahwa kita memang mencintai. Kalau kita belok-belok dikit, nah, kalau kita punya komitmen kita akan balik. Nih Eko Ari tambahin lagi, ketika cinta pudar kan tinggal komitmen yang tersisa sih Maria, dan ya benar juga. Yes, exactly. Benar. Betul. Itu. Jangan dibilang cinta itu nggak pudar ya. Oh. Ada loh cinta itu pudar. Apalagi seperti yang tadi kita sebutkan, long relationship itu kan udah seperti ya teman lah, bukannya suami istri lagi ya. Ya Korea ya. Korea juga udah lama. Seperti bunga harus tiap hari disirami, dicabutin rumput-rumput di sekitarnya dan lain sebagainya. Juga di maintain, benar banget gitu. Ya bagus deh. Yes. Ya kelihatannya ini saya juga ada warning ini sebentar lagi. Kayaknya kita udah mendingan udahan ya Mbak ya. Saya takut banget nih putus lagi. Takut nih live kita ini. Ya terima kasih sudah diundang. Terima kasih kebersamaannya. Semoga menjadi pelajaran buat teman-teman. Ya, terus kita saling lenggang sampai udah oma ya, saya belum oma. sampai selama-lamanya ya. Amin. Oke, thank you semuanya teman-teman udah ini join. Ya, mau ditambahin? Sudah cukup. Ya. Oke Mbak, oke ya teman-teman, semua ya, Ko Lauren semuanya, Mama Vina. Bye. Thank you teman-teman. Oke, bye-bye. Thank you ya. Take care semua. Dah. Thank you Mbak. Yuk, bye. Bye.